而病毒带来了一种全新的致病力，超过20人。人类天梅核弹未能阻止怪兽，已进入了大涅槃时代。 Melanjutkan episode sebelumnya, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Inilah Swallow Star, Season 1, episode kedua. Bertempat di sekolah Luo Feng, diperlihatkan Luo Feng yang sedang memikirkan sesuatu, sembari terdengar suara gurunya, yang memberitahukan bahwa, besok adalah ujian masuk perguruan tinggi. Saat Luo Feng pulang dari sekolahnya, ia dihadang oleh Zhang Haobai. Haobai tidak ingin Luo Feng menjadi warrior, karena dia menganggap dirinya, lebih pantas jadi warrior, dibandingkan Luo Feng. Dan mengajak Luo Feng untuk berduel dengannya. Tapi ternyata Haobai tidak sendiri, dan tanpa sepengetahuan mereka, ternyata pelatih Jiang, sedang memperhatikan mereka. Pukulan Luo Feng, yang dianalisa pelatih Jiang, diperkirakan 25 meter per detik, padahal dia hanya murid biasa. Walaupun Haobai bertarung dengan curang, tapi Luo Feng dengan mudah mengalahkan mereka semua. Menyaksikan bakat bela diri Luo Feng, yang mampu mengalahkan murid senior aula bela diri, dalam waktu singkat, instruktur Jiang kagum. Dan dia perkirakan kekuatan tinju Luo Feng setidaknya 800 kg, dan memerintahkan asistennya, untuk menyelidiki identitas Luo Feng. Scene berpindah di pemukiman kumuh, tempat tinggal Luo Feng, beserta keluarganya di kota Jiangnan. Luo Feng sangat ingin merubah kehidupan keluarganya yang miskin, menjadi lebih baik dan bahagia. Pastinya adiknya Ahua, tidak akan bosan lagi berada di rumah sepanjang hari. Ibunya sudah menyiapkan menu spesial, untuk Luo Feng, yang akan ujian besok. Papanya bertanya, apakah sudah memilih universitas mana yang ingin dimasuki? Dengan yakin, Luo Feng menjawab, akan masuk Akademi Militer nomor 1 Jiangnan. Dia berharap, dengan keseriusannya berlatih untuk bela negara. Mungkin negara, akan memberi mereka rumah yang layak. Tapi papanya, merasa putus asa, dengan keadaan mereka yang tak punya banyak uang, dan tak mampu membantu Luo Feng. Tapi, Luo Feng berusaha meyakini keluarganya, bahwa dengan bakatnya, dia mampu masuk Akademi Militer nomor 1 di Jiangnan. Di luar rumah, ternyata ada orang suruhan Haobai, ditugaskan mengawasi aktivitas keluarga Luo Feng. Di pagi harinya, Luo Feng pun pergi ke sekolah. Namun di perjalanan, ternyata, sedang ada pembangunan jalan, proyek ini dikerjakan Zhang Corporation, milik keluarga Zhang Haobai. Tidak ingin terlambat, Luo Feng pun, terpaksa mengambil jalan memutar. Tiba-tiba, sebuah pisau melesat ke arahnya, dan ada sekelompok orang menghadangnya. Karena, terburu-buru Luo Feng pun, segera melawan mereka. Sedangkan di sekolah, ujian sudah dimulai. Wei Wen dan Su Xin nampak cemas, karena Luo Feng belum juga datang. Setelah Luo Feng mengalahkan penghadangnya, dia pun segera berlari ke sekolah. Saat Luo Feng sampai di kelasnya, ternyata gurunya tak mengizinkan Luo Feng masuk, karena terlambat. Tapi, di saat bersamaan, datanglah instruktur Jiang yang bersaksi, mengetahui alasan keterlambatan Luo Feng. Karena pelatih Jiang adalah orang yang dihormati, guru pun mengizinkan, Luo Feng ikut ujian. Melihat itu, Haobai nampak tidak senang, dan berencana melakukan kelicikan lainnya. Dia, memerintahkan kedua temannya melakukan keributan, hingga membuat meja Luo Feng terjatuh, dan kertas ujiannya, dirusak Haobai. Luo Feng pun terpaksa, memulai ujian dari awal di lembaran baru, dengan sedikit waktu yang tersisa. Dengan gelisah, Luo Feng mencoba berusaha keras, menjawab soal ujian. Dia pun seketika, mengalami bayangan aneh tentang Great Nirvana, dan seorang warrior, lalu dia pun pingsan. Scene lalu berpindah, nampak Haobai, ayahnya dan pamannya, merayakan keberhasilan ujian Haobai. Haobai, ingin menjadi warrior elit seperti pamannya. Pamannya berjanji, jika Haobai lulus ujian selama di universitas, maka dia akan membawanya, bergabung ke timnya, yaitu,
Tiger Tooth Squad. Di situ, mereka juga membahas tentang Luo Feng yang jenius dan pingsan di kelas. Xin pun berpindah ke Luo Feng yang baru sadar, dan ternyata dia berada di rumah sakit. Tiba-tiba, Su Xin masuk dan mengatakan bahwa Luo Feng pingsan di ruang ujian. Su Xin pun berterima kasih pada Luo Feng sudah menyelamatkannya. Su Xin mengatakan paman dan bibi tinggal di sini, menjaga Luo Feng selama 3 hari, 3 malam. Tak lama, Hao Bai masuk berlaga baik di hadapan Luo Feng dan Su Xin. Tapi dengan sindiran pedas, yang membuat Luo Feng kesal, tapi Su Xin menganggap itu nasihat baik dari Hao Bai. Su Xin mengira mereka berteman baik. Lalu Hao Bai dan Su Xin keluar dari kamar Luo Feng. Tanpa sengaja, tangan Luo Feng meremas kuat besi ranjang tempat tidurnya. Luo Feng terkejut dan heran melihatnya, sepertinya, setelah pingsan, kekuatan Luo Feng muncul. Di hari pengumuman hasil ujian, Luo Feng bertanya pada dirinya, dia khawatir tidak lulus ujian. Wei Wen pun, tiba-tiba menyapanya, memanggilnya untuk bersama melihat daftar nama peserta yang lulus ujian. Wei Wen melihat namanya ada, dan bertanya pada Luo Feng, apakah namanya ada? Ketika serius mencari namanya, Luo Feng sangat terkejut, ternyata, namanya tidak ada di daftar kelulusan. Xin kembali pada Luo Feng, sesaat setelah mencengkram besi ranjangnya. Di sana, Luo Feng didatangi pelatih Jiang. Pelatih Jiang mengatakan bahwa kekuatan cengkraman Luo Feng sekitar 300 kg. Dan kekuatan tinju Luo Feng sudah melampaui 900 kg. Luo Feng meminta maaf pada instruktur Jiang karena gagal ujian, padahal sudah dibantu olehnya. Pelatih Jiang sudah melihat pertarungannya dengan 3 murid senior aula bela diri. Dan mengatakan bahwa dia kagum dengan perkembangan kekuatan tinju Luo Feng yang meningkat dalam sehari. Dengan kata lain, Luo Feng sekarang sudah berada di level Kuaso Warrior. Kuaso Warrior adalah tingkatan pertama pada Warrior. Itu artinya, Luo Feng bisa langsung ikut ujian menjadi warrior yang diadakan setiap awal bulan. Ini kesempatan bagus untuk Luo Feng. Luo Feng pun berpikir, bila dia berhasil jadi warrior, maka kehidupan keluarganya akan lebih baik dari sekarang. Kesejahteraan keluarganya akan dijamin negara. Dengan itu, Luo Feng menerima tawaran pelatih Jiang untuk ikut ujian warrior. Baiklah, kita jumpa lagi pada episode selanjutnya. Bye-bye. 不好意思，队长，久等了。这里是……住手！他们来了。这把剑，难道还在你面前？罗峰怎么了？怎么办？我让你看看，得罪了。